Adegan 1 di rumah Bung Hatta. Syahrir sudah nunggu di rumah Bung Hatta. Bung Hatta baru datang dari Saigon. Bung, Jepang telah menyerah, karena itu saya minta Bung Karno dan Bung Hatta dapat memproklamasikan Indonesia. Belum bisa. Perlu saya bicarakan dengan Bung Karno. Sesuai dengan tanggung jawab kami, proklamasi kemerdekaan Indonesia perlu dibicarakan dengan. Adegan 2 di rumah Bung Karno, tanggal 15 Agustus 1945, sekitar jam 21.00 WIB, datang Wicana dan Darwis datang ke rumah Bung Karno. Bung, Jepang telah menyerah kepada sekutu. Tolong, proklamasi Indonesia segera dilakukan malam ini juga. Paling lambat besok, tanggal 16 Agustus 1945. Bung, apabila Bung Karno tidak mengumumkan kemerdekaan malam ini juga, besok akan terjadi pertumpahan darah. Soekarno bangkit dari duduk dan nampak marah, kemudian berjalan menuju Wicana berdiri. Soekarno membuka kerah baju sambil berkata, Ini go clear saya. Seret saya ke pojok itu. Sudahi nyawa saya malam ini juga. Jangan menunggu sampai besok. Saya tidak bisa melepas tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Karena itu saya tanyakan kepada wakil PPKI besok. Wicana dan Darwis terkejut mendengar jawaban Bung Karno itu. Wicana dan Darwis segera meninggalkan rumah Bung Karno. Bung Karno kemudian meminta Bung Hatta untuk mengundang para anggota PPKI pada pagi tanggal 16 Agustus 1945 untuk rapat membahas keadaan terakhir Indonesia dan persiapan untuk kemerdekaan Indonesia. Karena gagal memaksa Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan Indonesia, para pemuda malam itu sekitar pukul 24.00 tanggal 15 Agustus mengadakan pertemuan di Jalan Cikini 71, Jakarta. Para pemuda yang hadir antara lain Sukarni, Yusuf Kunto, Khairul Saleh, dan Sodan Kosinggi. Mereka sepakat untuk membawa Soekarno dan Hatta keluar kota. Tujuannya agar kedua tokoh ini jauh dari pengaruh Jepang dan bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda juga sepakat membujuk Sodan Kosinggi untuk memimpin pelaksanaan rencana tersebut. Singgi disertai pengemudi Sampun dan penembak mahir Sutrino bersama Sukarni, Wicana, dan Dr. Muwarni menuju ke Bung Hatta. Adegan 3 di rumah Bung Hatta sekitar pukul 3 dini hari Kamis tanggal 16 Agustus. Bung, sekarang juga ikut kami. Kemana? Pokoknya ikut kami. Baik, tetapi saya minta Bung Karno ikut. Siap. Singgi dan kawan pemuda bersama Bung Hatta dengan mobil menuju kediaman Bung Karno. Adegan 4. Bung, sekarang juga ikut kami. Kemana? Pokoknya ikut. Jakarta tidak aman. Baik, tetapi Bung Hatta harus ikut. Sudah siap. Bung Karno bersama istrinya, Fatmawati dan anaknya, Guntur yang masih usia 8 bulan diajak serta. Di depan rumah sudah menunggu mobil yang di dalamnya mobil sudah ada. Adegan 5 di Rengas Dengklok, khususnya di rumah seorang Tionghoa di Zhao-Qi Xiong. Sehari di Rengas Dengklok, ternyata para pemuda. Apa proklamasi dapat dilakukan sebelum tengah malam nanti? Tidak mungkin, sekarang sudah sekitar jam 8 malam. Kami harus kembali ke Jakarta, lalu mengundang para anggota Badan Persiapan Kemerdekaan untuk rapat kilat. Itu membutuhkan waktu banyak, kami khawatir harus bekerja semalaman suntuk untuk menyelesaikannya. Bagaimana kalau jam 6 besok pagi? Saya akan berusaha sekuat tenaga agar dapat selesai jam 6 pagi, tetapi sekitar tengah hari besok pasti sudah beres. Kalau tidak, bagaimana? Mayor, kalau semua gagal, besok tanggal 17 Agustus jam 12.00 belum terjadi proklamasi, jaminannya saya. Sayalah yang bertanggung jawab, tembak matilah saya. Dengan jaminan itu, maka Sodan Kosobeno mewakili para pemuda mengizinkan Subarjo untuk bertemu Bung Karno. Adegan 6 di Jakarta di kediaman Nishimura. Tuan Nishimura, kami minta izin untuk mengadakan rapat PPKI untuk persiapan pelaksanaan kemerdekaan. Oh, tidak bisa Tuan, karena siang tadi kami sudah mendapatkan mandat dari sekutu agar tidak terjadi perubahan status quo di Indonesia. Baik kalau begitu. Kemerdekaan Indonesia menjadi tanggung jawab kami orang Indonesia. Lepas dari tanggung jawab Jepang. Adegan 7 di rumah Maida dilakukan perumusan teks proklamasi. Di ruang makan ruang Maida berlangsung pertemuan penting untuk merumuskan teks proklamasi. Mana kertas?
Kita agak lupa, kita tidak bawa dokumennya, tetapi isinya kira-kira demikian. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kalimat itu kurang revolusioner. Perlu ditambah langkah-langkah yang menunjukkan pengambil alihan kekuasaan. Bagaimana tambahannya? Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Pukul 04.00 dini hari, Soekarno meminta persetujuan dan minta tanda tangan kepada semua yang hadir sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia. Adegan 8 di kediaman Bung Karno, Gagasan Timur, nomor 56. Pada pagi hari itu juga, rumah Soekarno dipadati oleh sejumlah massa untuk menjaga keamanan upacara pembacaan proklamasi. Sementara itu, Wali Kota Jakarta, Suwiryo, memerintah kepada Wilowo untuk mempersiapkan peralatan yang diperlukan seperti mikrofon, sedangkan Sudirto memerintahkan kepada S. Suhut untuk menyiapkan bendera. Sejak pagi hari, sudah banyak orang berdatangan di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Tokoh-tokoh yang sudah hadir. Cara yang direncanakan pada upacara bersejarah itu adalah: pertama, pembacaan teks proklamasi, kedua, pengibaran bendera merah putih, dan ketiga, sambutan Wali Kota Suwiryo. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemerintahan, kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.